Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. All praises just be to Allah, Lord of the world, merciful, one to listen that we can meet in this morning with recites Alhamdulillah. So peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness unto the lightness until its new era. Baik anak-anakku yang saya sayangi, siswa MTSN Wahdatin Salafiyah kelas 7, selamat datang di madrasah kita ya, karena masih dalam kondisi PPKM darurat, sehingga masa ta'aruf siswa madrasah ini kita laksanakan secara daring ya, dalam jaringan alias online. Ya, untuk kesehatan kita berdoa dulu ya. Allah fa'anal bula'a wal bala'a wal wada'a wal fahsya'a wal munkar was suyufa mukhtalifata was syada'ida wal mihan ma zuharu minha wa ma batan wa min buldanina hadha khasah Indonesia wa min buldani muslimina ahmad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna hadha al-marad jundun min junudin tusibu bihi man tasha wa tasrifu amman tasha. Allahumma asrif anna wa an buyutina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimin wahfadna mimma nakhafu wa nahdar wa anta khairun hafidh wa anta arhamur rahimin. Amin. Untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita yang sedang sakit, kita doakan segera sembuh sehingga bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Allahumma adzbil ba'syar banas ishwan tasyafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Baik anak-anakku yang saya sayangi, pada season ini Pak Jam'ah Sotik ya, insyaallah nanti akan setahun ke depan bersama dengan saya selaku waka kesiswaan merangkap pembina OSIS, sehingga dalam kesempatan season ini Pak Jam'ah mendapatkan materi berkenaan dengan tata tertib ya, di Madrasah Sanawiyah Wahdatin Salafiyah. Jadi kalau kita berangkat dari kata baik ya, kata mutiara mahfud, likuli makolin makomun walikuli makomin makolun. Jadi di setiap perkataan ada tempatnya dan di setiap tempat itu ada perkataannya. Ya, jadi tentunya di dalam kesempatan ini di setiap tempat ya, tentunya mempunyai aturan sehingga akan berjalan dengan baik, karena yang kita atur kan orang banyak ya. Jadi madrasah salah satunya itu lembaga yang di situ ada sivitas akademinya, ada bapak ibu guru, kemudian ada security, ada murid ya, sehingga interaksi itu harus diatur ya, sehingga supaya teratur itu maka diadakan tata tertib. Ya sebetulnya kalau kita sudah teratur, tidak dibikin tata tertib tidak masalah. Cuma permasalahannya ya, kalau tidak ditulis kita akan jadi lupa. Oke, baik, ini karena waktunya agak singkat, maka
agak saya percepat ya, karena ini ada berkenaan dengan tata tertib ya. Ini ada tata tertib. Ini kelihatan ya. Ini di bab 1, ini di pendahuluan. Jadi tata tertib siswa ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib ya siswa pada madrasah atau lembaga pendidikan makrif ya. Ini karena sekolahan kita ini MTS NU ya, maka kita di bawah lembaga pendidikan makrif. Yang kedua, terciptanya tertib siswa pada madrasah ya, pendidikan menuju tingkatnya mutu pendidikan, kedisiplinan ya, ditertibkan kalau masuk jam sekian hadir, jadi tidak terlambat. Ini kalau dalam kondisi normal, ini tata tertib nanti kita jalankan. Kalau dalam kondisi daring atau di dalam luring ya nanti ada aturan main tersendiri ya. Yang ketiga, tertingkatnya mutu pendidikan menuju tercapai tujuan pembangunan di bidang pendidikan nasional ya. Ini udah paham. Kemudian bab 2 ini ada kode etik pergaulan. Bagaimana kita ini berinteraksi sekali lagi di Sivitas Akademi MTS itu ya. Itu ada guru, kemudian ada kepala madrasah, ada TU karyawan ya. Kemudian ada teman-teman dari murid, sehingga ini perlu diberi kode etik. Kode etiknya dalam bergaul gimana, dalam berinteraksi bagaimana ya. Yang pertama, taat dan hormat kepada semua bapak ibu guru, karyawan pada madrasah, sekolah ya, pada madrasah. Jadi hormati. Jadi kalau kita ini di madrasah itu ya cari ridhonya ya. Jangan mencari ilmu saja, tetapi cari ridhonya bapak ibu guru dan karyawan madrasah, sehingga nanti akan jalan lurus mendapat ilmu berkah, barokah. Yang nomor 2, selalu mempererat ukhuwah Islamiyah sesama siswa pada madrasah. Karena ini satu lembaga yang namanya Madrasah Sanawiyah NU Salafiyah. Ya kita ini jadi saudara begitu loh. Jadi tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Jadi kalau ada teman kita yang sakit atau bapak ibu guru yang sakit ya, sosial kita untuk saling membantu, mendoakan dan seterusnya. Dipereratkan ini satu keluarga. Mungkin kalau keluarga terjadi jelas itu ada di rumah, bapak ibu guru itu ya orang tuamu di madrasah gitu ya. Selama jam 7 sampai jam 2, jam 14 atau jam 12, jam 1 gitu ya. Itu orang tuamu di madrasah. Ya, jadi kita bersaudara. Ukhuwah Islamiyah kita tingkatkan. Yang ketiga, selalu menjaga nama baik madrasah, sekolah. Ini alma maternya ini ya, dijaga baik-baik. Tingkah laku kita, nah, sehingga nama baik madrasah MTS tidak tercemar. Ini nanti kode etiknya. Kemudian keempat, memberi tauladan yang baik terhadap masyarakat sesuai ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di atas kita sudah NU, Din, jelas kita termasuk golongan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang pada Quran dan hadis. Kemudian yang kelima di kode etik di bab 2 ini ada berakhlakul karimah, berakhlak yang baik, sopan. Pinter saja itu tidak cukup ya, pinter tidak cukup. Nah, pinter harus berakhlak, sopan. Ini Pak Jamaah kalau suruh milih cah pinter, ambil bocah yang sopan, yang akhlaknya bagus, yang milih yang berakhlak bagus ya. Tapi bagus lagi kalau anak pinter
pandai, dan juga berakal karimah, sopan. Itu malah puas, dos. Ya. Berikutnya yang bab ketiga itu adalah kewajiban. Kewajiban bab 3 kewajiban. Siswa wajib berbagian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Ya. Jadi kita punya aturan main berseragam. Kalau kemarin pas daftar sudah dikasih seragam, lagi dijahit ke, ya. Dijahit ke nanti kalau pas online ada Zoom atau yang dibutuhkan berseragam, ya siap dong, ya. Seragamnya dijahit ke, kainnya dijahit ke. Ya. Untuk hari Sabtu sama hari Ahad kita memakai seragam ma'arif, ya, seragam ma'arif, bawahnya putih ya. Ini. Kemudian hari Senin, Selasa kita memakai seragam OSIS. Kemudian hari Rabu seragam pramuka. Kalau hari Kamis ini pakai seragam madrasah identitas. Ya. Ini kemudian olahraga. Ya, olahraga ini tentunya ketika pelajaran penjas, ya, penjas orkes berseragam memakai kaos olahraga. Ini sudah dikasih juga toh, ya. Nah, dimanfaatkan. Nah, namanya seragam ya pakai kaos yang atas, bawahnya juga pakai training. Ya. Kemudian dua, siswa harus hadir di madrasah paling lambat 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Ini kalau yang piket kelas, nah, sebaiknya lebih awal lagi, setengah jam atau 15 menit. Supaya apa? Teman-teman ini tidak kena debunya juga kalau dibersihkan. Ya, jadi tidak apa sepekan sekali. Jadi membersihkan kelas, jendelanya dibersihkan, lantainya dibersihkan kalau dipel, kemudian papan tulisnya ini juga dibersihkan sebelum ada pelajaran, ya bersih. Jadi ketika Bapak Ibu guru jam pertama masuk, ya, papan tulis sudah bersih, meja sudah bersih. Jangan lupa itu kursi dan meja Ibu guru, Bapak Ibu guru itu juga dibersihin, disulai. Gitu. Apa-apa ya, belajar melayani. Ya. Mana besok kalau jadi pegawai negeri, jadi melayani masyarakat, belajar. Yang ketiga, pada jam pertama pelajaran dimulai, ya ini dengan doa, ya dimulai dengan doa, kemudian jam terakhir pelajaran berakhir dengan doa juga. Jadi tadi Pak Jamal sudah memulai dengan doa, nanti di akhir session juga berdoa lagi. Yang keempat, ini kewajiban loh ya. Namanya kewajiban berarti ya wajib, harus ditaati, harus melaksanakan. Pada jam pertama, setiap siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran harus menunjukkan surat keterangan yang dapat bertanggungjawabkan. Ya, bikin surat yang ditulis, kamu tulis, ya, kemudian ditandatangani orang tua, ya, tidak boleh berbohong, ya. Di suratnya betul-betul tertulis. Kalau ya, misalnya tidak sempat, ya orang tua ya, menelpon, ya, calling guru kelas atau wali kelas, ya, sehingga tahu ya tidak hadir pada hari itu, jadi wali kelas tahu. Calling ya orang tua, jangan kamu, apalagi SMS atau WA, ya boleh orang tua, harus orang tua ya, yang mengizinkan orang tua suratnya itu. Jadi pakai surat keterangan. Ya kalau sakit lebih dari 3 hari ya pakai surat keterangan dokter atau tenaga medis gitu lah. Baik, yang ini sangat jelas. Jadi kalau tidak masuk ada pemberitahuan.
Kalau pas daring, nggak mengikuti daring, ya calling juga sama wali kelas. Ini nanti di grup kelas nanti kan juga ada wali kelasnya di situ. Siswa wajib menciptakan ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, keamanan atau 5K, 5K. Tertib, bikin indah, ya, suasana kekeluargaan. Terus sehat, kalau udah tadi bersih, udah dibersihin kan jadi sehat. Enak, kalau mau belajar jadinya enak dong. Ya. Kemudian keamanan, saling menjaga satu dengan lain, tidak boleh merasa lebih kuat, membullying, ya, membuli, tidak boleh itu ya. Kan teman kita juga, saudara kita juga, seperti tadi yang di atas. Kemudian siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Namanya ekstra berarti di luar. Ya. Ekstra tidak dari mata pelajaran yang ada di pagi hari. Jadi ekstrakurikuler nanti di sesi yang lain akan diterangkan guru yang lain ya, berkenaan dengan ekstrakurikuler. Wajib ya untuk kelas 7 pramuka ya. Pramuka wajib ya, ekstrakurikuler pramuka wajib tadi di setiap hari Rabu kalau nggak salah latihannya ya. Berikutnya larangan tempat larangan dilarang pada jam istirahat tidak dibenarkan meninggalkan lingkungan madrasah kecuali sudah mendapat izin guru tiket ya. Jajan yang jubu bahaya karena madrasah kita ini ada di pinggir jalan raya, jadi sangat bahaya apalagi kalau menyeberang. Nah, harus kalau tidak berani menyeberang, suruh bapak ibu guru atau security untuk menyeberangkan jalan. Ya. Tapi kalau tidak perlu banget, ya tidak usah menyeberang jalan. Berpakaian tidak sopan, tidak boleh. Ya. Pakaiannya dimasukkan itu sama yang laki-laki itu ya, biasanya baju di luar. Ya. Kancing, ya bersolek tidak boleh bersolek, make upan pakai ginju cewek tidak boleh ya. Anting-anting lah cukup untuk yang laki-laki, tidak boleh pakai kalung, tidak boleh pakai cincin ya. Kalau cewek bersolek itu mungkin bedak ya, kalau bedak mungkin sedikit tipis-tipis tidak apa-apa. Tapi kalau yang lainnya jangan, tidak boleh. Nanti kalau pulang sekolah ya terserah, udah tidak urusan. Tapi kalau di madrasah sebaiknya tidak boleh bersolek, ya. Kemudian memakai perhiasan yang berlebihan, ini juga tidak boleh. Adalah simpan aja, jangan membuat orang melakukan tindak kriminal. Kita ikling-keling jebule, kuning jebule, hapus-hapusan ketiwas di sakiti orang lain, diremas. Ya, tanggalkan aja ya. Kemudian membaca dan membawa buku atau karangan atau CD ya, atau apa saja yang bertentangan dengan norma agama dan susila. Pornografi tidak boleh. Saru-saru tidak boleh ya. Moso anak sekolah, anak madrasah kok bawaannya kayak gitu, ngomongnya gitu kan tidak bagus gitu ya. Di agama pun tidak boleh. Membawa alat yang dapat mengganggu jalannya pendidikan, pelajaran di madrasah, sekolah, gitar, celurit, botang apa itu, namanya ngarit apa ya, tidak boleh. Ya. Mengadakan kegiatan yang bersifat mengganggu jalannya pelajaran madrasah atau sekolah. Ya, misalnya apa ya, peringatan ulang tahun itu ya, yang sering nganu itu ditegur Pak Jemaah itu yang merayakan ulang tahun temannya, kemudian gebir-gebiran, tidak boleh di madrasah. Ya, sekali lagi tidak boleh. Bagusnya malah bareng-bareng makan. Ya, seketuaan wali kelas, kemudian bareng-bareng berdoa, kemudian ada syukuran makan, itu bagus itu.
Jangan lempar-lemparan atau gebyur-gebyuran itu. Apa itu ya, mubazir tuh, buang-buang. 6. Merokok. Awas ini ya. Anak-anak ini masih belum usia untuk merokok. Jaga kesehatan paru-paru kamu ya. Tidak boleh merokok. Hati-hati ini terutama anak laki-laki ini ya. Kemudian menerima tamu tanpa seizin guru piket. Koncone dilebukin di madrasah tanpa izin guru tidak boleh. Ya, izin dulu tanpa guru piket. Boleh enggak? Oke, jelas nggih. Kemudian bab 5 sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib dikenakan peringatan lisan, peringatan tertulis, kemudian tulisan pada orang tua atau wali murid, ya, kemudian dikeluarkan sementara atau skorsing, kemudian dikeluarkan dari madrasah atau sekolah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Kemudian bab 6 penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ditetapkan lebih lanjut. Tata tertib ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan mengharap ridho Allah. Semuanya kita laksanakan supaya Allah meridhoi kita. Ini tata tertibnya. Ya. Kemudian bagaimana parameter untuk mengukur pelanggaran kalau ada yang melanggar? Nah, ini namanya ada skorsing. Ya, ada skorsing. Nanti ini sudah ada kodenya, ada bentuk pelanggarannya apa? Ada dibagi menjadi 3, pelanggaran karena kelakuan, pelanggaran karena kerajinan, dan ada pelanggaran karena kerapian, ya. Kelakuan, kerajinan, kerapian. Ini biasanya nanti di rapot akan muncul. Ya. Yuk kita perhatikan di sini. Nah, ini skorsingnya berkenaan dengan kelakuan. Ini banyak ya nih. Ya, berkata kotor, maki-maki, apa itu ya? Kebun binatang keluar semua, tidak boleh ya. Yang sopan tadi di tata tetapi kan yang sopan berakhlakul karimah, yang sopan berakhlak ya. Tidak boleh ya. Karena di moto madrasah kita itu kan unggul dalam prestasi dan santun dalam budi pekerti. Santun gitu ya. Senonoh dengan teman sendiri, jahil, tidak boleh ya. Berbuat tidak sopan, makan sambil berjalan. Awas, ini ada poinnya ya. Kalau untuk yang 1 A, karena A itu kelakuan, ini adalah A, kodenya A1, ini 1 A1, maka skornya 5. Kalau melanggar ini 5. Berbuat tidak sopan, makan sambil berjalan. Ini biasa nih ya. Kalau di SD atau di MI tinggalkan yang jelek-jelek ya. Cari yang baik ya, yang baik dari SD atau di MI itu kita kamu jalankan, tapi yang jelek dibuang saja ya. Ini biasanya kalau makan sambil berjalan ini biasanya ya. Tidak boleh tidur di atas meja, tidak boleh juga. Kemudian membuang sampah di sembarang tempat. Awas, an-nazafatu minal iman. Jangan cuma slogan dong. Ya. Dijalankan. Ya. Kemudian keluar kelas pada jam pelajaran tanpa izin. Ini A4. Poinnya 5. Ya. Kemudian melompat pagar jendela atau menaiki meja kena A5, 10 ini. Ya. Dan seterusnya mengganggu ketertiban umum, coret-coret tembok, kursi, meja, jangan dong ya. Meja itu punyanya orang banyak, punya temannya juga, dijaga. Tadi di K5 atau 5K tadi kan ada menjaga kebersihan, keindahan. Masa mejanya dicoret-coret jadinya nggak indah ya, nggak nyaman dong. Nih, apalagi kalau ada tulisan macam-macam ya, tidak aman, tidak bagus. Ya, merusak alat sarana prasarana madrasah A8, kaca pecah 15 loh ini. Disuruh ganti lagi ya. Jangan sampai menyalahgunakan uang iuran madrasah. Nah, ini yang amanat. Kalau kita cinta Rasul, ya dikasih orang tua untuk membayarkan iuran madrasah.
dikasihkan dong ya semuanya segera, jangan sampai lupa, jangan dibawa-bawa ya, nanti jatuh atau hilang, siapa yang rugi? Segera dikasihkan ke yang bersangkutan tugasnya. Kemudian ada jajan di luar lingkungan madrasah saat jam pelajaran tanpa izin. Blue road ini dong ya. Blue road ini A 10, poinnya 10, skornya 10. Membawa catatan saat ulangan ngepek ya. Ulangan ngepek ya. Tidak boleh, kena poinnya 10. Ya, berbuat bicara tidak sopan terhadap guru dan karyawan, hati-hati ya. Ini kita ini orang Jawa, orang Jawa jadi yang sakit niku nggih bahasane bahasa halus, kromo kali Bapak Ibu guru, kromo sing halus ngoten nggih. Ampun kasaran, ampun kados rencange piyambak napa koncone piyambak, ampun. Ini ngendikan kali tiyang sepuh Bapak Ibu guru ingkang langkung yuswane langkung kathah nggih kedah kromo. Nggih, ampun jangkar apa ngoko. Ya, lare Jawa iki kudu ketok jalani. Ngoten to nggih. Jadi berbuat dan berusaha tidak sopan. Ini kena A12 ini ya. A kelakuan 12 ini, jadi poinnya 10. Tidak hormat dan tidak patuh terhadap guru dan karyawan. Ya, jangan sampai ini. Kemudian ada melakukan tindakan kekerasan terhadap kepala madrasah, guru langsung 100 ini ya, jangan sampai terjadi fisik ya, walaupun mungkin ya, kamu merasa benar ya, tapi tidak boleh main keras ya, tahan emosi ya, ngalah gitu ya. Ini bisa kalau sampai terjadi kekerasan, memukul dan lain sebagainya, ngancam, dan ini bisa 100 langsung dikembalikan orang tua ya, poinnya 100 sudah selesai gitu ya. Nih, tidak dapat menghadirkan orang tua untuk menyelesaikan kasus dalam segala pemanggilan, ini tidak kena poin 10. Misalnya kamu kena kasus ya, karena melanggar, kemudian ada surat resmi untuk orang tuamu, tapi kamu tidak bisa hadir ya, mungkin surat tidak kamu sampaikan, orang tua tidak tahu, maka kena poin ya. Hadir saja, nanti diselesaikan bagaimana baiknya, cari solusinya ya. Kemudian ini dan itu silakan dibaca sendiri untuk mempersingkat waktu, karena tinggal sekian menit lagi waktunya ya. Melanggar norma sila, membawa dan menggunakan barang terlarang ke madrasah. Di sini ada sajam, ada petasan, game, handphone. Karena sekarang zamannya milenial ya, membawa handphone untuk pembelajaran diperbolehkan. Tapi kalau tidak untuk pelajaran, disimpan, dititipkan pada wali kelas atau ibu, bapak, ibu guru yang kamu bertanya, titipkan dulu. Kalau pas KBM, kalau memang memakai handphone, pinjam lagi, nanti selesai dikembalikan. Kalau sangat perlu lagi, boleh pinjam buat mau SMS atau mau WA sama ibu, mau calling ibu nanti dijemput jam sekian-sekian ya. Mungkin butuh waktu itu boleh, tapi kan dititipkan dulu. Nah, ini pelanggaran kalau misalnya udah bawa pas KBM main-main, bisa dibuang itu nanti ya, malah handphonenya malah disita. Nah, ini mungkin yang di sini mungkin perlu direvisi ya handphone ya. Tapi kalau boleh handphone berarti tadi mencuri tidak boleh. Ya. Ini ada membawa, menggunakan dan melihat pornografi, awas hati-hati ya, gambar-gambar, buku foto. Ini kena 35 nih, nyaris 30% lah ya, 30%. Kerajinan tidak masuk tanpa izin, tidak masuk dengan izin, kemudian orang tua wali terlambat datang ke madrasah dan seterusnya ya. Insya Allah ini skor tata tertib dan tertib nanti kalau hari Kamis insya Allah akan kamu dapatkan masing-masing ya, sehingga bisa dibaca di rumah, nanti akan di copy, diperbanyak
tempelkan di kamar kamu, ya, ditempel di kamar kamu, sehingga kamu mengingat ketika mau melakukan pelanggaran, pikir-pikir dulu, ya. Insya Allah itu. Kemudian ada yang terakhir di sini, kalau semuanya di kelakuan, kemudian di kerajinan, kemudian juga ada kalau ada pelanggaran juga di kerapian. Ya, biasanya kalau kerapian itu di penggunaan seragam, maka ada sanksinya. Ya, sanksinya tahap pertama di sini kalau skornya 10, kamu ditegur secara lisan. Tahap kedua kalau kamu mengumpulkan skor 25, ya, ini kan ada surat peringatan atau peringatan pada orang tua. Tahap ketiga, ya, pelanggaran 50, dipanggil orang tua kamu. Kalau udah 50 kamu kumpulkan, orang tuamu akan dipanggil. Tahap 4, tahap 5, tahap 6, ini ada tahap-tahapnya. Ya, kalau kamu sampai enggak insaf sampai tahap ke-7, ya sudah, ya, ini ditinggal. Kalau sudah 100 kamu dikembalikan orang tua. Jadi tidak main-main, nggih. Tata tertib, tidak usah takut, ya, tidak usah takut. Jadi jalankan saja. Ini tata tertib, jalankan saja. Ya, lakukan, jangan sampai jadi beban. Oke. Jadi aturan itu dibikin untuk ditaati, bukan aturan dibikin untuk dilanggar. Oke, begitu yang bisa Pak Jamaah sampaikan. Sekali-kali fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa japri, ya, berkenaan dengan tata tertib, ya, dari madrasah kita, nanti bisa japri Pak Jamaah di waktu tagihan, ya. Tagihan itu boleh nanti kamu untuk tanya dan lain sebagainya, tapi japri saja, jangan di grup, ya. Oh, baik, begitu, ya. Untuk sekali lagi jaga kesehatan, save your healthy, ya, and just pray to Allah, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.